Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teman-teman semua, saya tadi di chat sama Pak Prof bahwa beliau berpesan mulai saja dulu. Jadi, mungkin karena beliau ada kegiatan yang bersamaan, sehingga dia meminta kita eh, memulai saja dulu meskipun tanpa ada beliau. Jadi, eh, bagaimana pemakalah? Iya Pak, siap. Jadi dimulai nih. Dari kita aja, dari kita pemakalannya. Jadi kumulai nih. Siapa siapa moderator kah? Ada Pak, Pak Rita. Pak Sardino saja, Jam lagi nyetir kayak ini kasihan. atau Pak Talib, Iya. Buka moderator dulu. kayak dulu. Mm-mm. Oh, no. Moderator. Iya. Oh iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberi kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di dalam eh, room dalam perkuliahan online pada pagi hari ini. Jadi insya Allah pada kali ini eh, pada mata kuliah filsafat ilmu akan dibahas tentang materi sumber-sumber ilmu pengetahuan filsafat, yakni dari Saudari Indasari Dewi. Sebelumnya saya akan memberikan sedikit aturan-aturan diskusi. Yang pertama adalah eh, ketika selesai pemateri selesai mempresentasikan materinya, kita akan membuka sesi tanggapan dan pertanyaan sebanyak dua sesi. Yang pertama adalah tiga pertanyaan, lalu yang sesi kedua dua pertanyaan seperti biasa. Mungkin untuk mengefisienkan waktu yang ada, kepada pemateri saya persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Jadi, insya Allah saya akan memaparkan judul makalah, yakni sumber-sumber ilmu pengetahuan filsafat. Yang pertama, uh, adapun esensi ilmu dan pengetahuan dapat dibedakan dalam filsafat, yaitu pengetahuan atau ilmu. Semua manusia ingin mengetahui, demikian kalimat pembuka dalam buku monumental karya Aristoteles berjudul Metaphyscha. Pengetahuan baik perorangan maupun kolektif menurut C. Perhak dan Haryono yaitu berlangsung dalam dua bentuk dasar yang berbeda, yang sulit ditemukan mana yang asli, paling berharga dan paling manusiawi. Masalah pengetahuan manusia telah menjadi polemik yang cukup panjang di kalangan para filosof, baik di dunia barat maupun di dunia Islam. Pengetahuan ada kala kita berpikir keraguan adalah kendaraan yang mengantarkan kendaraan yang mengantarkan kepada keyakinan. Imam Al-Ghazali yang pernah meragukan keberadaan realitas. Dalam bahasa Arab, padanan bagi kata pengetahuan adalah
al-irfan, pengetahuan manusia berasal dari Allah dan sangat terbatas. Allah memberi pengetahuan kepada Nabi Adam alaihissalam dan mengajari manusia apa-apa yang tidak diketahuinya dengan kalam, yang diketahui manusia karena kehendak Allah juga. Manusia dilahirkan tanpa ilmu atau tidak mengetahui sesuatu pun. Diberinya pendengar agar memperoleh ilmu dengan pendengaran. Diberinya penglihatan agar memperoleh ilmu dengan melihat kenyataan. Dan diberinya hati atau akal agar memperoleh ilmu dengan penalaran atau proses memahami. Yang kedua, ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman dengan wazan fa'ila yaf'alu yang berarti mengerti. Memahami benar-benar padanan dalam bahasa Inggrisnya ialah science dan bahasa Latin scientia pengetahuan scred artinya mengetahui. Sinonim yang paling dekat dalam bahasa Yunani episteme karenanya pada pembahasan selanjutnya sinonim yang paling dekat dalam bahasa Yunani episteme. Terus lanjut, sifat ilmu yang penting yaitu pertama universal, yaitu berlaku umum lintas ruang dan waktu berada di bumi ini. Kedua, komunikable, yaitu dapat dikomunikasikan dan memberikan pengetahuan baru kepada orang lain. Ketiga, progresif, yaitu adanya kemajuan perkembangan. Sifat ilmu yang penting yaitu pertama universal, yaitu berlaku umum lintas ruang dan waktu yang berbeda di bumi ini. Kedua, komunikable, yaitu dapat dikomunikasikan dan memberikan pengetahuan baru kepada orang lain. Ketiga, progresif, yaitu adanya kemajuan perkembangan atau peningkatan yang merupakan tuntunan modern. Sebenarnya yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai pengetahuan yang diatur secara sistematis dan langkah-langkah pencapaiannya dapat dipertanggungjawabkan secara teoritis. Lanjut, sumber-sumber ilmu dan pengetahuan filsafat. Berbicara tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan, tentu akan ada dua bentuk pemikiran yang berbeda, yaitu antara pemikiran Barat Yunani dan pemikiran Timur Islam. Dan ketika berbicara tentang objek pengetahuan, tentu itu tidak akan pernah terlepas daripada apa itu akal. Akal merupakan salah satu anugerah Allah yang paling istimewa bagi manusia. Sudah sifat bagi akal manusia untuk selalu ingin tahu termasuk dirinya sendiri. Pengetahuan yang dimiliki manusia bukan dibawa sejak lahir. Manusia ketika dilahirkan belum mengetahui apa-apa, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah An-Nahl yang berbunyi, Wallahu ahrajakum mambutuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Yang artinya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, ada dua bentuk pengetahuan, yaitu pengetahuan yang bukan berdasarkan usaha aktif dari manusia dan pengetahuan yang berdasarkan hasil usaha aktif manusia. Pengetahuan pertama diperoleh manusia melalui wahyu, sedangkan pengetahuan kedua diperoleh manusia melalui indera dan akal. Terus lanjut sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama, menurut paradigma filsafat Barat,
Semua orang mengakui memiliki pengetahuan. Persoalannya dari mana pengetahuan itu diperoleh atau lewat apa pengetahuan itu didapat. Yang pertama itu ada idealisme. Nah, idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme atau nasionalisme menitik beratkan pada pentingnya peranan ide, kategori atau bentuk-bentuk yang terdapat pada akal sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, empirisme. Empirisme atau realisme yang lebih memperhatikan arti penting pengamatan inderawi sebagai sumber sekaligus alat pencapaian pengetahuan. Sumber sekaligus alat pencapaian pengetahuan. Aristoteles yang boleh dikata sebagai bapak empirisme ini dengan tegas tidak mengakui ide-ide bawaan yang dibawa oleh gurunya, Plato. Bagi Aristoteles, hukum-hukum dan pemahaman itu dicapai melalui proses panjang pengalaman empirik manusia. Yang ketiga, rasionalisme. Rasionalisme adalah sebuah aliran yang menganggap bahwa kebenaran dapat diperoleh melalui pertimbangan akal. Yang kedua, menurut yang terakhir, menurut saintis Islam, alam ini merupakan sumber pengetahuan yang terbuka luas bagi setiap manusia. Alam yang memiliki hukum yang pasti dan konstan akan membentuk pengetahuan manusia. Karena hukum alam itulah manusia secara bertahap dapat mengandalkan alam, mengadakan pengembangan melalui eksperimen dan riset secara berulang. Al-Quran juga memberikan informasi peristiwa penting, peristiwa masa lampau yang hanya diketahui oleh kalangan yang sangat terbatas. Seperti ayat dalam Al-Quran sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Imran yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungi kami dari azab neraka. Mungkin itu yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya beralih ke moderator untuk sisi pertanyaan. Baik, itulah tadi presentasi dari pemateri, Saudari Indasari Dewi. Jadi, saya persilahkan langsung saja ke teman-teman. Bukan cuma pertanyaan, tapi mungkin kalau ada tanggapan, ya tanggapan, saran, dan semacamnya. Saya lempar ke forum. Siapa tahu ada yang mau bertanya, memberikan tanggapan atau saran, saya persilahkan. Izin moderator. Iya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya.
Sebelumnya dalam dunia idealisme manusia, kadang cara kita memahami suatu objek itu berubah-ubah. Alhasil, saya berasumsi bahwa itu tidak bisa disebut sebagai hal bawaan lahir seperti yang disebutkan dalam materi tadi. Pertanyaannya, bagaimana filsafat ilmu memandang jenis atau sumber pengetahuan tersebut, dalam hal ini idealisme, di mana Aristoteles mengatakan bahwa idealisme manusia merupakan sumber pengetahuan yang dibawa sejak lahir. Artinya apa? Seperti yang dijelaskan tadi oleh pemateri bahwa ada pengetahuan yang tidak berdasarkan usaha aktif manusia. Jadi pertanyaannya, bagaimana filsafat ilmu memandang jenis atau sumber pengetahuan tersebut? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arjun. Mungkin ada teman-teman yang lain mau bertanya, atau saya langsung ke pemateri untuk menjawab. Ya, bisa Pak. Jadi langsung menjawab ini. Atau masih ada Iya, tambahan dari teman-teman sekalian? Pak Syahdino, Pak Farid, Ibu Tuti. Ya, izin penanya kedua. Ya, Oh saya iya, mau silakan. baik Pak Ram. Oh, Pak Sadina dulu ya, silakan. Saya mau atau kita mau dulu pengen kita. Kita mau. Oh, ya. Yang bicara sumber-sumber tentang pengetahuan ilmu filsafat. Jadi saya mau pertanyakan tentang apakah sumber utama pengetahuan manusia berasal dari rasio, yaitu akal, pengalaman, atau gabungan keduanya? Jelas? Ya, jelas Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Ibu. Ya, baik. Selanjutnya mungkin Pak Farid. Saya persilahkan. Ya, terima kasih, saudara moderator. Eh, Pertanyaan saya terkait apa yang sudah dijelaskan oleh saudari Indah Sari Dewi, bahwa tadi disinggung bahwa eh, sumber-sumber ilmu pengetahuan itu ada yang berdasarkan rasionalisme dan ada yang berdasarkan empirisme. Jadi ini masih kurang jelas bagi saya. Jadi mungkin bisa diperdalam apa sih yang dimaksud eh, rasionalisme sebagai sumber ilmu pengetahuan dan apa yang dimaksud empirisme sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dan apakah hanya dua ini saja yang eh, dikatakan sebagai sumber ilmu pengetahuan? Apakah ada, apakah tidak ada yang ketiga atau keempat? Apakah betul-betul kita hanya mendapatkan sumber ilmu pengetahuan hanya berdasar rasionalisme dan empirisme? Ya, mungkin juga bisa diberikan contohnya. Rasionalisme itu yang bagaimana, empirisme itu yang bagaimana. Saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sudah cukup 3 pertanyaan. Eh, saya lempar ke pemateri untuk menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman. Tidak apa-apa, tidak berurut. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Arjung Marendeng. Di mana pertanyaannya, bagaimana filsafat ilmu memandang jenis atau sumber pengetahuan tersebut?
di mana Aristoteles mengatakan bahwa idealisme merupakan sumber pengetahuan yang dibawa sejak lahir. Nah, Aristoteles memang memiliki pandangan nativisme yang menyatakan bahwa pengetahuan ideal seperti konsep-konsep matematika dan moral sudah ada sejak lahir dan dapat diingat kembali melalui proses introspeksi. Dan perlu diingat bahwa pandangan Aristoteles ini tentang idealisme tidak sama dengan idealisme modern yang lebih terkait dengan filsafat Kant dan Hegel. Terus dalam filsafat ilmu modern ada perdebatan tentang apakah pengetahuan dapat dianggap sebagai bawaan atau tidak. Beberapa filsuf seperti Immanuel Kant berpendapat bahwa pengetahuan memiliki komponen bawaan seperti kategori-kategori mental, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman. Lebih singkatnya begini, filsafat ilmu memandang sumber pengetahuan sebagai kompleks dan multifaset dengan berbagai pandangan yang berbeda tentang peran bawaan dan pengalaman dalam pembentukan pengetahuan. Terus pertanyaan dari saudari Pak Syahdino Sahdana. Apakah sumber utama pengetahuan manusia berakal dari rasio atau akal pengalaman atau bisa digabungkan keduanya? Yang saya ketahui adalah pengetahuan manusia tidak bisa hanya bersumber dari satu sisi saja, baik akal maupun pengalaman. Akal atau rasio memungkinkan manusia berpikir logis, menilai, dan menyusun secara teratur. Sedangkan pengalaman atau empiri memberi bahan mentah bagi akal untuk diolah menjadi pengetahuan. Jadi, contoh, ilmuwan menggunakan akal untuk merumuskan teori, tetapi teori itu harus dibuktikan lewat pengalaman dan percobaan. Pandangan ini juga sejalan dengan pemikiran Immanuel Kant yang menyatakan bahwa pengetahuan muncul dari hasil interaksi antara pengalaman dan rasio. Akal memberi bentuk, pengalaman memberi isi. Dengan demikian, sumber pengetahuan yang paling lengkap adalah perpaduan antara rasio dan pengalaman, karena keduanya ini saling melengkapi dan tidak dapat berdiri sendiri. Lanjut, pertanyaan dari Saudara Muhammad Farid Wajdi. Jelaskan perbedaan mendasar antara rasionalisme dan empirisme sebagai dua sumber utama pengetahuan dalam filsafat ilmu, dan sebutkan satu tokoh sentral untuk masing-masing aliran tersebut. Perbedaan mendasar antara rasionalisme dan empirisme. Kalau rasionalisme itu adalah rasionalitas akal budi. Sumber utama pengetahuan akal budi. Sumber rasionalisme adalah rasionalitas atau akal atau budi. Pengetahuan yang paling pasti dan universal seperti matematika dan logika. Seperti matematika dan logika adalah pengetahuan a priori, yaitu pengetahuan yang dapat diperoleh sebelum atau independen dari pengalaman indera. Untuk mekanismenya adalah
kebenaran ditemukan melalui deduksi, analisis logis, dan penalaran bawaan atau disebut dengan innate ideas. Terus tokoh sentralnya yaitu René Descartes dengan slogannya Cogito ergo sum yang berjudul itu aku berpikir maka aku ada. Ini contoh rasionalisme, rasionalitas akal atau budi. Sedangkan empirisme yaitu pengalaman indera. Sumber utama pengetahuan, pengalaman indera atau sense experience. Pikiran manusia adalah tabula rasa atau lembaran kosong saat lahir. Semua pengetahuan termasuk pengetahuan ilmiah berasal dan harus diuji melalui pengalaman a posteriori ya, yaitu pengetahuan yang diperoleh setelah atau bergantung pada pengamatan indera. Mekanismenya seperti ini. Kebenaran ditemukan melalui induksi, pengamatan, dan eksperimen. Sedangkan adapun tokoh sentralnya yaitu bernama John Locke yang mengembangkan konsep tabula rasa. Jadi intinya rasionalisme meyakini akal sebagai sumber primer dan pengalaman sebagai sekunder. Sedangkan empirisme meyakini pengalaman indera sebagai sumber primer dan akal atau untuk menyusun data sebagai sekunder. Saya kira itu jawaban dari teman-teman sekalian. Apakah masih ada yang mau ditanggapi atau sudah tidak ada? Saya alihkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya lempar kembali ke penanya. Apakah ada yang mau menanggapi pertanyaannya ataupun ada yang mau menambahkan jawaban dari pemateri? Saya persilahkan. Saya moderator. Iya, silakan. Pertama dari jawaban untuk pertanyaan saya sebelumnya, terima kasih karena sudah dijelaskan tadi bahwa ya di filsafat itu yang namanya sumber ilmu pengetahuan yang dibawa sejak lahir memang ada seperti wahyu dan kewahyuan dalam Islam dan lain-lain. Bahkan sedikit terkait pertanyaan dari saudara Muhammad Farid Wajidi, seperti apa sebenarnya itu rasionalisme dan empirisme. Jadi sepanjang pengetahuan yang saya dapatkan melalui beberapa literatur bahwa kebenaran sumber pengetahuan pertama yaitu rasionalisme, di mana rasionalisme itu bersumber daripada akal manusia. Kemudian tadi disebutkan oleh pemateri bahwa itu merupakan sumber ilmu pengetahuan primer.
Ya, contohnya tadi ada satu pernyataan dalam satu karya ilmiah mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada. Jadi seseorang tidak akan mungkin mengetahui sesuatu tanpa adanya eh, proses berpikir lebih awal. Misalnya kita anggaplah mau ke kampus ini. Kalau kita tidak terpikirkan untuk ke kampus, tidak akan mungkin kita akan mengetahui kebenaran atau cara-cara mendapatkan sumber pengetahuan rasionalisme. Dalam hal ini, bagaimana cara kita untuk sampai secepat mungkin ke kampus atau dengan selamat seperti itu. Jadi rasionalisme itu ya sebutkan tadi ya harus bersumber daripada akal. Kemudian yang kedua, pengetahuan empirisme tadi dikatakan oleh pemateri bahwa pengetahuan sekunder. Nah, kenapa demikian? Karena sumber pengetahuan pertama itu rasionalisme. Berpikir secara rasional atau melalui alam idealisme, rasionalisme. Nah, disitulah kita kemudian ke kampus. Nah, di situ kita akan mendapat beberapa hal. Misalnya anggaplah di jalan kita menemukan di pinggir jalan itu ada penjual, kemudian sampai situ kampus itu sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan sumber pengetahuan secara empirisme. Lebih simpel. Ya. Mungkin itu saja. Tapi kayaknya moderator yang terlempar keluar ini. Iya, Pak. Udah Ya, bagus jaringannya. oh iya. Kita Pak yang lanjut. Ya oke ya. Eh, saya terima kasih Pak Arjun sudah menambahkan. Pak Arjun ada ya? Nah, itu Pak Talib sudah masuk. Baik, sudah selesai ya? Ya, silakan lanjut Pak Talib. Baik, mungkin uh, beralih ke sesi kedua, yakni Tunggu dulu Tabe. mungkin ya
Ya, karena Pak Talib tadi sempat terlempar keluar, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Arjun. Ya, boleh ya? Iya, Pak, silahkan. Ya, terima kasih Silakan. Pak Arjun sebelumnya sudah menambahkan. Eh, Begini, yang tadi saya pertanyakan terkait rasionalisme. Rasionalisme itu kan menyangkut logika. Segala sesuatu yang diterima oleh akal secara logika dapat dibenarkan, maka hal tersebut bisa menjadi ilmu pengetahuan, bisa menjadi pengetahuan. Kemudian empirisme. Empirisme itu maksudnya kan dapat dilihat secara nyata. Sesuatu yang dilihat secara nyata ada dalam kenyataan, faktual ada dalam kenyataannya, itu juga dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan. Yang eh, tadi sempat saya pertanyakan, bagaimana kalau misalnya ada opsi ketiga, misalnya sesuatu itu di, dibenarkan sebagai sumber ilmu pengetahuan, tapi dia tidak dalam kerangka logika, tidak dalam kerangka faktual, tidak dalam kerangka rasionalisme, dan tidak dalam kerangka empirisme. Apakah yang ketiga ini dapat dibenarkan sebagai sumber ilmu pengetahuan? Misalnya tadi dikatakan bahwa kita sebagai orang yang beriman, apakah segala sesuatu yang di luar rasionalisme dan empirisme dapat juga di, diklaim sebagai sumber ilmu pengetahuan? Ya, sebelumnya selamat datang, Prof. Ya, Pak Prof sudah masuk. Jadi itu yang ingin saya tanggapi. Silahkan saudari penyaji makalah untuk menanggapi balik. Silahkan. Ya, baik. Mungkin saya persilakan ke pemateri untuk menanggapi tanggapan dari saudara Muhammad Farid Wajidi. Eh, izin moderator bisa membantu. Iya, bisa, silahkan. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi Muhammad Farid Wajidi tadi sudah saya sebutkan di luar daripada dua sumber ilmu dan pengetahuan itu saya sebutkan di awal-awal tadi. Saya katakan bahwa dan itu dijelaskan tadi oleh pemateri di pertanyaan saya bahwa di luar daripada sumber ilmu dan pengetahuan rasionalisme atau yang didapatkan secara rasionalisme dan empirisme, di dalam Islam itu kita mengenal istilah sumber pengetahuan pertama. Jadi istilahnya di sini kalau di Islam yang pengetahuan rasionalisme itu yang sekunder. Jadi yang primer itu adalah pewahyuan. Jadi tadi kan pertanyaannya, apakah ada sumber pengetahuan di luar daripada dua sumber pengetahuan yang ada dalam makalah, yaitu rasionalisme dan idealisme. Jadi saya katakan bahwa ya kalau di Islam ada ya disebutkan bahwa pengetahuan juga bisa didapatkan tidak berdasarkan usaha aktif manusia. Artinya apa? Sering kita dengar itu bahwa di Islam ada istilah pewahyuan, di mana ilmu itu didapatkan melalui firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian mukjizat-mukjizat para nabi dan rasulnya, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan.
Em, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Mungkin ada tambahan dari pemateri atau mungkin dari saudara penanya Muhammad Farid Wajdi. Masih ada yang mau disampaikan? Ya, saya langsung ke saudara penanya. Pak Farid, bagaimana tanggapan dari saudara Arjun? Iya, oke, lanjut. Ya, baik. Mungkin untuk sesi kedua kita buka mungkin karena semua belum bertanya. Ibu Tuti mungkin bisa melontarkan pertanyaannya untuk pemateri. Baik, terima kasih. Jadi langsung saja tadi pemateri sudah memaparkan tentang rasionalisme, empirisme, dan idealisme. Tapi di sini saya mencoba untuk mengganti idealisme dengan entusiasme karena seperti yang tadi paparkan tadi, idealisme adalah suatu aliran yang dimana mengajarkan bahwa hakikat fisik dalam kaitannya jiwa dan roh. Jadi langsung saja pertanyaan saya, bagaimana hubungan antara rasionalisme, empirisme, dan intuisionisme dalam membentuk pemahaman yang utuh tentang sumber pengetahuan manusia. Apakah ketiganya ini dapat disatukan atau dipadukan dalam sebuah kerangka epistemologi modern? Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, Tabe. Moderator mungkin terlempar keluar. Jadi, saya yang Tabe lanjut pertanyaan dari saudari Tuti Wahyuni. Bagaimana hubungan antara rasionalisme, empirisme, dan intuisionisme dalam membentuk pemahaman yang utuh tentang sumber pengetahuan manusia? Apakah ketiganya dapat dipadukan dalam kerangka epistemologi modern? Jadi, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan saudari Tuti Wahyuni. Jadi, ketiganya ini memiliki kontribusi saling melengkapi. Nah, di mana rasionalisme ini menekankan peran akal sebagai sumber pengetahuan atau a priori sebelum pengalaman. Sedangkan empirisme menekankan pengalaman inderawi sebagai dasar pengetahuan a posteriori. Jadi intuisionisme dimensi non logis dan langsung dari kesadaran manusia. Dalam epistemologi modern, contohnya misalnya menurut Immanuel Kant, ketiganya dipadukan melalui konsep sintetis a priori, di mana pengetahuan muncul dari interaksi aktif antara pengalaman dan struktur rasional pikiran. Dengan demikian, pendekatan integratif diperlukan agar pengetahuan tidak bersifat parsial atau hanya rasional atau empiris saja. Saya kira itu jawaban dari Ibu Tuti Wahyuni tentang hubungan rasionalisme, empirisme, dan intuisionisme dalam membentuk pemahaman. Saya kira itu pertanyaan dari saudari Tuti Wahyuni. Oh ya, Pak Abdul Muthalib, silakan dilanjut.
Baik. Mohon maaf tadi jaringan saya sudah agak ngelek-ngelek ya. Makanya saya sering terlempar dari Zoom. Eh, saya kembalikan ke Saudari Titi Wahyuni. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pemateri yang telah memberikan jawabannya. Ya, baik. Saya rasa sudah cukup Mungkin untuk jelas. pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir dari saya, jadi sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan sih. Sedikit untuk membuka wawasan dari kita semua. Karena memang tadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dari teman-teman itu sudah mewakili rasa penasaran yang sempat saya tanyakan kepada pemateri. Terus sedikit saya mau buka atau memperluas sedikit dari pertanyaan dari Syahdino Syahadana yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya kita ini dari jurusan di Dirasa Islamiyah yang berfokus kepada sejarah peradaban Islam itu tidak lepas dari yang namanya budaya dan bahasa. Nah, pertanyaan saya untuk materi pada kali ini, sejauh mana budaya dan bahasa itu dapat mempengaruhi bisa menjadi media ilmu pengetahuan. Nah, dalam hal ini, menurut konstruktivisme sosial. Nah, konstruktivisme sosial itu adalah paham yang mengatakan bahwa perkembangan itu eh, ditentukan dari lingkungannya atau sosialnya. Mungkin seperti itu. Mungkin saya sudah kirimkan chat tadi ke ke grup, bisa dibaca pertanyaan. Iya, Saya Pak. serahkan ke saudara pemateri. Baik, terima kasih atas pertanyaan saudari dari moderator. Pertanyaannya, sejauh mana bahasa dan budaya dapat dianggap sebagai sumber atau mediator pengetahuan menurut konstruktivisme sosial? Konstruktivisme sosial. Jadi konstruktivisme sosial adalah bahasa dan budaya bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sumber sekaligus mediator utama pengetahuan. Nah, pengetahuan ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang netral, universal, atau ditemukan secara individu, tapi melainkan dibentuk secara sosial melalui interaksi, bahasa, dan praktik budaya. Terus adapun penjelasannya yang lebih mendalam, yang pertama itu bahasa sebagai mediator pengetahuan. Dalam pandangan konstruktivisme sosial, seperti yang dikemukakan oleh Vygotsky dan Berger dan Luhmann, bahasa adalah alat utama pembentuk realitas sosial dan kognitif. Bahasa menstruktur cara berpikir manusia. Melalui bahasa, manusia mengkategorikan pengalaman, memberi makna pada dunia, dan menegosiasikan realitas bersama orang lain. Artinya pengetahuan lahir dari dialog sosial. Artinya kita mengetahui sesuatu bukan semata karena observasi individual, tapi melainkan karena makna itu dinegosiasikan melalui bahasa bersama orang lain. Contohnya konsep atau keadilan, sukses, atau pendidikan hanya bisa dipahami dalam konteks bahasa dan diskursus sosial tertentu. Mereka tidak memiliki arti tetap di luar konteks sosial budaya. Jadi dengan demikian, budaya tidak hanya menyimpan pengetahuan, tetapi juga membentuk cara pengetahuan itu dihasilkan atau disebarkan. Jadi kesimpulannya untuk epistemologis,
adalah dalam konstruktivisme sosial, pengetahuan bukan hasil pencerminan realitas objektif, tetapi hasil dari proses sosial yang dimediasi oleh bahasa dan budaya. Bahasa menjadi alat konstruksi makna, sedangkan budaya menjadi latar tempat makna itu berakal dan divalidasi. Jadi tanpa keduanya ini pengetahuan tidak dapat muncul atau bertahan. Saya kira itu jawaban singkat dari Saudari Abdul Muthalib. Saya alihkan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, sangat lengkap. Alhamdulillah. Tapi Prof, mungkin kita tunggu Prof dulu untuk memberikan penjelasan. Ya, tapi Prof, pertanyaan sudah semua bertanya Prof. Mungkin ada tambahan dari Prof terhadap pertanyaan-pertanyaan atau materi-materi yang dikemukakan oleh pemateri. Iya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Yang pertama, mohon maaf ini karena saya masih belum sehat ini. Ya, sejak beberapa hari lalu dari luar daerah. Terus mungkin peralihan itu dari cuaca panas terus menjadi lalu tiba-tiba hujan. Ya, saya sekarang sementara di salah satu hotel di Malang untuk menghadiri sebuah pertemuan di Malang sampai insyaallah besok ke Lamongan. Ya, saya ingatkan kembali yang pertama supaya semua penanya ya itu dicatat oleh pemakala ya, nama-nama penanya dan apa bunyi atau apa teks pertanyaannya, lalu apa jawaban dari pemakala. Ini penting karena ini menjadi salah satu dasar penilaian saya ya. Ada suara saya ya? Indasari? Halo? Iya Pak, iya. Ada Sardi? Ada, Ya. Prof. Ya, jadi ini menjadi dasar penilaian saya. Mungkin hari ini terakhir ya? Iya Pak, hari ini terakhir materi pemakalah yang ke-6. Siapa nanti lanjut? Minggu depan siapa pasangan saya? Pak Prof. Marilam, Pak Tasbih, Ibrahim. Prof. Tasbih. Prof. Pak Marilang. Pak Marilang, iya oke. Sebelum saya lupa, saya tinggal berapa judul yang mau didiskusikan? Berapa judul? Supaya Pak Marilan nanti tidak lagi ya menambah judul makalah, tetapi beliau tinggal mengarahkan diskusi kita, ya diskusi untuk selanjutnya. Tapi Prof sudah 6 judul yang dipresentasikan sama hari ini Prof. Ya, 6 judul. Pertemuan ke-8 ini ya? Iya, oke. Nanti Pak Prof Marilan lanjut. Judul yang belum dipresentasikan tinggal berapa? Masih ada 6 juga ya? Atau 5 Iya, Prof. saja? Masih ada 6. Masih ada 6, Prof. Oh ya. Kalau begitu tambah satu lagi ya. Ada satu judul itu kalau saya tidak tahu apa saya sudah tambahkan minggu lalu atau belum, hukum kausalitas itu. Sudah ya? Belum, Prof.
Sudah, Prof. Oh ya, Hukum tambahkan lagi satu kausalitas itu. dalam Ya, perspektif ya. dalam Oh, sudah. Sudah ya? Hukum Iya, kalau Prof. ya, hukum kausalitas dalam perspektif filsafat ilmu toh? Iya, oke. Selanjutnya saya ingin tambahkan sedikit karena ini pertemuan terakhir dari saya dan insya Allah akan diambil alih oleh Pak Prof. Marilang. Saya ingin tambahkan apa yang telah kita diskusikan tadi cukup menarik, terutama dalam konteks hubungannya dengan sumber-sumber pengetahuan. Ya, minggu lalu sebelumnya kita sudah bahas tentang sarana, ya sarana ilmu pengetahuan. Ya, ada sarana yang pertama itu bahasa, kemudian yang kedua logika, yang ketiga matematika. Ini sarana ya kalau kita ibaratkan seperti alat ya. Jadi alat untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu harus melalui 3 pintu itu. Ya, tiga pintu, tiga alur, 3 jalan masuk. Ya, bahasa adalah salah satu komponen yang sangat utama, paling penting dan pertama karena dari bahasalah kita bisa memahami apa maksud dan tujuan seseorang. Ya, minggu lalu juga kita sudah jelaskan beberapa macam-macam bahasa itu, apakah itu lisan, apa tulisan, bisa juga dalam bentuk kaligrafi umpamanya, bisa juga dalam bentuk isyarat-isyarat, ya bahasa isyarat dan bisa sandi dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua logika itu artinya apa yang kita sampaikan itu harus dapat diserap oleh akal pikiran, harus dapat diterima, ya, secara rasional, ya. Oleh karena itu, apakah bahasa itu logis atau tidak, ya tergantung dari penyampaian seseorang dan bagaimana penyerapan orang-orang yang diajak untuk berinteraksi begitu. Lalu yang ketiga itu adalah matematika, artinya ya dalam konteks filsafat ilmu ini matematika adalah bagian terpenting di dalam membangun sebuah tatanan kehidupan keilmuan di masa depan karena matematika menjadi juga salah satu pilar di mana matematika ini mencoba menawarkan bukan hanya tambah-tambah, bukan hanya kali-kali atau kurang-kurang dan seterusnya, tetapi matematika juga mempunyai peran penting agar bahasa logika tadi ya itu ditempatkan pada posisi yang tepat. Ya, jadi sebenarnya matematika itu posisinya adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang tepat. Nah, itulah kita perlu mengkaji, meneliti, menelaah tentang posisi dari matematika ini. Ya, jadi matematika dalam berbagai sudut pandang yang kita selama ini kita ketahui, ya, yang biasa kita sebut dengan ilmu pasti, ya, jadi karena dia ilmu pasti, maka hasil dari bahasa yang masuk di akal tadi itu tidak boleh ambigu. Ya, tidak boleh ambigu. Ambigu itu artinya tidak boleh bermakna ganda atau tidak boleh mengundang sesuatu lebih dari satu pengertian. Bisa, tetapi juga tentu harus ada indikator-indikator penjelasannya ada. Makanya di akhir nanti pembahasan kita itu kita mencoba untuk mendiskusikan tentang apa namanya bagaimana pemahaman seseorang di dalam menanggapi sesuatu informasi. Ya. Nah, dari bahasa inilah kemudian kita mencoba untuk memindahkan materi diskusi kita ini kepada sumber-sumber ilmu pengetahuan. Ya, sumber-sumber ilmu pengetahuan di mana pengetahuan ini kita bisa peroleh dari berbagai sumber, ya, dari berbagai paham aliran
ya, atau dari berbagai teori-teori tentang penyerapan ilmu pengetahuan. Tadi sudah disampaikan tentang empirisme ya, empirisme, rasionalisme, intuisisme, Iya, dan Prof. wahyu, ya, dan wahyu ya. Ya, jadi empirisme itu ini adalah sumber pengetahuan pertama dan utama, karena sesuatu yang kita lihat itulah kemudian diserap masuk ke dalam akal pikiran kita. Teramat susah kita bisa menyerap sesuatu tanpa kita lihat, tanpa kita dengar, tanpa kita amati. Ya, jadi harus ada informasi awal yang berupa objek material, seperti yang kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya, bahwa kita punya kita kesulitan untuk bisa mencerna, menelaah sesuatu kalau kita tidak pernah lihat. Ya, kalau kita tidak pernah baca, kita tidak pernah dengar. Ya, saya biasa memberi contoh umpamanya kalau di dalam sastra itu, ya orang bahasa saya kira cukup paham itu tentang referensi yang ada hubungannya dengan masalah seni dan budaya itu. Ya, dulu saya masih aktif ya lomba-lomba baca puisi atau jadi dewan juri di puisi. Ada satu kata yang melekat di pikiran saya yang sampai saat ini terus menggelinding ya, terus menggelinding itu terus saya serap. Ada kata-kata biang lala namanya. Ya, jadi kata biang lala ini pertama kali saya dengar, saya tidak paham apa itu biang lala. Ya, ternyata biang lala ini mengandung dua makna. Ya, jadi yang pertama biang lala secara substansif itu adalah pelangi sebenarnya. Ya, jadi pelangi. Jadi biasa kita mendengar lagu anak-anak kita, pelangi-pelangi, alangkah indahnya, merah kuning hijau di langit yang biru. Ya, jadi warna-warni sebenarnya itu adalah biang lala. Jadi dalam kamus kita bisa baca. Ya, jadi biang lala itu adalah eh, pelangi itu yang membentang di kaki langit. Pengertian kedua, pelangi itu bisa juga bermakna tentang wahana permainan yang ada biasanya kalau anak-anak kita bawa ke sebuah tempat untuk tempat bermain, ya ada salah satu tempat objek di situ yang biasa kita sebut dengan biang lala. Ya, biang lala sebenarnya di situ juga bermakna bermacam-macam itu. Artinya objek itu terdiri dari berbagai macam permainan, ya tidak hanya satu. Ya, dan biasanya dihiasi dengan warna-warna cerah. Ya, jadi salah satu tempat rekreasi atau tempat bermain bagi anak-anak, ya ada satu objek yang biasa disebut dengan biang lala. Biang lala itu sebenarnya adalah itu tadi, ya tempat-tempat wahana permainan yang beragam macam dan biasanya mempunyai warna yang terang. Nah, eh, setelah saya jelaskan dua makna dari biang lala ini, ya tentu kita semua mendengar dan kita bisa paham. Ya, kita mendengar dan kita pernah melihat langsung ya kedua istilah ini, apakah itu pelangi, apakah itu tempat wahana bermain bagi anak-anak. Ya, karena kita sudah pernah lihat, maka itu secara otomatis bisa kita serap masuk ke dalam pikiran kita setelah kita dengar. Coba bandingkan kalau saya tidak jelaskan umpamanya. Saya belum tentu pastikan, saya belum yakin bahwa saudara-saudara itu mengetahui apa makna, apa arti dari biang lala itu sebelum saya jelaskan. Ya, tapi begitu saya jelaskan, ya Anda tentu bisa memahami. Ya, karena Anda sudah pernah lihat, Anda pernah memandang. Cuma problemnya adalah baru dengar istilah itu. Jadi istilah biang lala itu
Ya, hari ini Anda sudah tahu. Dan kalau kita bicara tentang empirisme, berarti istilah biang lala ini kita sudah bisa serap dari dua sumber indrawi kita. Yang pertama adalah melalui melalui mata kita, karena kita sudah pernah lihat. Lalu kemudian yang kedua melalui telinga kita yang kita pakai untuk mendengar. Ya, nah itulah sumber ya, sumber ilmu pengetahuan yang bisa kita jadikan sebagai referensi dalam memperoleh kebenaran ilmiah. Kemudian yang kedua rasionalisme. Ya, beberapa pertemuan kita saya kira juga yang lalu kita coba lihat, kita sudah mengungkap sedikit tentang makna daripada rasionalisme itu, bahwa tidak ada artinya empirisme tanpa rasionalisme. Artinya kalau akal tidak berfungsi, logika tidak jalan, ya maka tidak ada artinya juga mata, tidak ada artinya telinga, tidak ada artinya indera lain. Ya, oleh karena itu akal lah yang menentukan segalanya. Ya, logika lah ya yang menjadi pembeda antara yang benar dengan yang salah. Jadi logis, makanya kalau kita biasa diskusi ada terus tiba-tiba ada yang memotong pembicaraan kita. Oh, itu tidak logis. Ya, tidak logis itu artinya tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ya, kenapa? Karena penjelasannya ya penjelasannya mungkin ya tidak sesuai dengan standar dari penjelasan ya, apa yang bisa kita serap melalui telinga, apa yang kita serap dari mata, apa yang diserap dari. Ya, jadi logika ini berfungsi untuk menapis ya. Jadi logika ini bersumber untuk menganalisis. Ya, jadi akal ini sebenarnya tugasnya adalah bukan hanya sekedar menyerap, tetapi juga sekaligus mencoba untuk memikirkan, menelaah, meneliti, mengkaji, menyeleksi dan seterusnya, seperti istilah-istilah filsafat ilmu yang kita sudah jelaskan pada minggu-minggu sebelumnya. Oleh karena itu, logika adalah segalanya. Ya, saya biasa sering sebut juga, begitu pentingnya akal, begitu pentingnya logika ini, sehingga kita diwajibkan untuk melaksanakan syariat Islam, ya setelah akal kita berfungsi. Ya, jadi kita disyariatkan, diwajibkan untuk melaksanakan salat. Setelah kita balik itu sebenarnya adalah pertanda bahwa akal kita sudah berfungsi. Ya, tidak diwajibkan melaksanakan syariat bagi akalnya, logikanya tidak berfungsi. Seperti orang yang belum balik, masih anak-anak ya. Orang yang gila, orang yang tidur, orang yang sementara sakit keras umpamanya, dan orang pikun dan seterusnya. Jadi semua orang yang tidak berfungsi akalnya itu tidak dibebani syariat. Kenapa? Karena agama ini adalah akal. Ya, jadi ad-din huwal aqal la dina liman aqlalahu. Jadi agama itu adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Ya. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata bahwa ya fungsi akal itu, fungsi ilmu seseorang, itulah yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Bahkan secara tegas Imam Syafi'i pernah berkata, "An-nasu kulluhum mauta illal alimun, wal alimuna niyamun illal amalun, wal amaluna mugtaruna illal muhlisun." Jadi sebenarnya semua manusia itu dalam keadaan mati, kecuali yang berilmu. Ya, dan semua orang yang berilmu itu dalam keadaan tertidur kalau dia tidak amalkan ilmunya. Jadi seberapapun ilmu yang kita miliki, yang kita punya itu ya harus diamalkan. Karena kalau tidak sama saja dengan orang tidur itu. Dan betapa banyak orang yang tertipu karena ilmunya, kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya itu dengan tulus. Nah itu. Nah, itulah pernyataan yang saya kira sungguh menarik bagi seorang Imam Syafi'i. Jadi akal inilah yang berfungsi untuk
membedakan mana yang logis dan mana yang tidak logis. Kemudian intuisi ini ya kadang-kadang kita juga sebut sebagai ilham yang datang sekonyong-konyong kadang-kadang atau yang datang tiba-tiba. Ya, biasa kita sebut saya mendapat inspirasi, saya dapat ilham, saya dapat intuisi dan seterusnya. Ya, sebenarnya itu juga adalah pemberian Tuhan ya yang bisa diserap oleh setiap orang ya setelah melalui proses ya, proses apa namanya, kalau dalam ilmu tasawuf itu namanya mujahadah ya. Jadi dalam ilmu tasawuf itu mujahadah artinya berusaha untuk senantiasa menghadapkan dirinya ya di hadapan Allah, membersihkan jiwanya, ya bertahanus, beruslah, ya itu dalam konteks ya. Jadi yang biasanya mempunyai kesempatan atau peluang untuk mendapatkan ilmu melalui intuisi tadi ilham itu adalah para wali-wali, para kalau nabi kan wahyu ya. Itu dia, itu yang terakhir tingkatannya. Ya, semua yang kita sebutkan tadi, apakah sumber kebenaran itu atau sumber penyerapan ilmu itu melalui empirisme, rasionalisme, intuisisme, itu bisa terjadi kesalahan. Ya, bisa terjadi kesalahan karena itu adalah produk dari hasil kemampuan manusia untuk menyerap ilmu dari luar. Ya, berbeda dengan wahyu. Jadi wahyu itu posisinya ya wahyu itu posisinya adalah mutlak ya, tidak berubah dengan berubahnya zaman, tidak berubah dengan berubahnya struktur manusia dengan berbagai macam variabel-variabelnya. Kenapa? Karena wahyu ini datangnya dari Tuhan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu dan jangan kamu sedikit pun meragukannya. Meskipun memang kadang-kadang dalam wahyu itu banyak ayat-ayat yang mungkin belum bisa diserap atau belum sampai akal kita ke situ. Ya, tapi itu tidak berarti bahwa wahyu itu salah, tidak. Ya, pada saatnya nanti ada momen, ada waktu, ada masa di mana seseorang mempunyai suatu kemampuan untuk memahami, mengetahui, menyerap sumber-sumber wahyu ilahi itu, ya perlahan tetapi pasti. Katakanlah umpamanya banyak hal yang kadang-kadang mungkin belum masuk di nalar kita. Umpamanya dalam surat Al-Kahfi 25, ya Allah berfirman, walabisu fi kahfihim salasami'ati sinina wasdadu tis'ah. Ya, jadi ada beberapa orang yang kuat mempertahankan akidahnya, kokoh di dalam mempertahankan prinsip-prinsip keimanannya, lalu kemudian mereka ini dikejar oleh raja, lalu kemudian mereka bersembunyi di dalam gua Ashabul Kahfi. Ya, lalu mereka tertidur selama 300 tahun tambah 9 tahun, jadi 309 tahun lamanya. Nah, kalau kita baca ayat ini sepintas mungkin kita bertanya, apakah betul itu bisa tidur sampai 309 tahun? Ya, nah itu pertanyaan yang sering menggelinding. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering mengganggu nalar kita dan sekaligus mempertanyakan di mana posisi wahyu itu karena susah diterima. Ya, tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan semakin melejit, ya teknologi semakin apa namanya teknologi semakin kita kuasai. Ya, perlahan tetapi pasti bisa kita yakinkan bahwa peristiwa yang pernah menimpa, yang dialami oleh saudara-saudara kita itu bukan pada masa Nabi Muhammad, tetapi terjadi pada masa Nabi Nuh ya. Ya, Nabi Nuh kayaknya itu. Ya, waktu itu
umur para nabi-nabi itu sampai masih ada yang sampai 1000 tahun, 900 tahun, 800 tahun. Ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Hud, dan seterusnya ke bawah. Mereka masih umurnya panjang-panjang. Jadi kalau mereka tertidur 300 tahun, masih ada bonus sebenarnya. Jadi masih ada bonus. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam konteks waktu ini, 1000 tahun itu, ya kalau itu juga bisa dibandingkan, kita di dunia ini bagi Allah itu 1 hari saja umpamanya. Ya, saya kira ada informasinya di dalam ayat Al-Quran juga itu. Ya, begitu singkatnya waktu itu bagi Allah itu 1 hari, tetapi bagi kita manusia ini itu 1000 tahun dan seterusnya. Itu analisis kedua. Lalu analisis ketiga, ya ternyata di Gua Ashabul Kahfi itu kan terdapat di Yordania. Kalau kita masuk di situ itu sejuk sekali di dalam. Jadi jangan dibayangkan bahwa gua itu pengap, gua itu gelap, ya, dan seterusnya. Ternyata gua itu terang di dalam karena ada matahari jam 8 pagi bersinar masuk seiring dengan udara-udara pagi yang juga menyertai matahari masuk, sehingga gua itu menjadi sejuk, menjadi sehat, menjadi dingin, dan seterusnya. Begitu juga pada jam 4 sore, ya matahari juga bersinar masuk, menerangi, menerpa, ya menyelinap masuk di dinding-dinding gua itu, ya disertai dengan angin yang bertiup juga di sore hari. Ya, sehingga kita kalau kita di dalam itu, saya pernah 2,5 jam di dalam itu singkat sekali saya rasa. Dan tidak ada perasaan bosan, tidak ada perasaan pengap, tidak ada perasaan panas, dan seterusnya. Ya, nah oleh karena itu, wahyu ini adalah klimaks dari perolehan ilmu pengetahuan. Ya, jadi wahyu itu tidak bisa diragukan karena dia datangnya dari Tuhan dan kebenarannya dipastikan adanya. Ya, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami memeliharanya hingga akhir zaman. Ya, banyak ayat-ayat yang saya kira bisa kita jadikan sebagai rujukan tentang betapa wahyu itu adalah mutlak, ya, keberadaannya. Meskipun kadang-kadang memang kita pertanyakan, dan itu wajar saja. Dan fungsi kita sebagai insan, ya sebagai manusia, berusaha untuk mengungkap ya sedikit-sedikit tentang bagaimana kebenaran wahyu itu bisa kita buktikan, ya tentu melalui nalar kita, melalui penelitian kita, melalui kajian kita, melalui bacaan kita, diskusi dan seterusnya. Ya, dalam hadis juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibnu adama ya'kulu turab illa ajab, az-zanabi minhu khulika wa fihi yurakkabu. Ini artinya seluruh bagian tubuh anak Adam itu akan dimakan tanah. Jadi semua, mulai dari termasuk tengkorak, termasuk tulang belulang itu akan dimakan tanah kalau sudah cukup lama, ya. Kalau puluhan tahun, ya mungkin bagian-bagian tubuh perlahan-lahan aus. Tapi kalau sudah ratusan tahun, ya semua yang retak-retak itu akan hancur. Ya, akan dimakan tanah kecuali tulang ekor. Ini dalam hadis ini Rasulullah menyatakan bahwa tulang ekor itu tidak akan pernah hancur. Darinya lah ia diciptakan dan dengannya lah ia dirakit kembali. Ya, jadi sebenarnya manusia ini, ya jadi sebenarnya manusia ini pertama didesain, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tulang ekornya dulu, ya. Jadi tulang ekor ini dimanapun seseorang meninggal, apakah dia di darat, apakah dia di laut, apa di udara, apa dan seterusnya, tulang ekor itu tetap terpelihara. Iya.
Saya kira itu ya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Saya mohon maaf ini, minta izin karena waktu kita terbatas. Saya jam 9 ini sudah harus berada di ruangan dalam rangka untuk mengikuti diskusi seminar tentang kerukunan umat beragama saya di Kota Malang. Ya, saya kira mohon maaf sekali lagi karena waktu kita terbatas. Kebajikan. Ya, salam kebajikan. Ya, Om Santi Santi Om. Ya, salam kesejahteraan. Saya dengan salah seorang teman akrab saya ini, dia dari Konghucu, ya Pak Hans. Ya, saya sama-sama Ya. mereka. Salam buat semuanya Prof di sana Prof. Ya, salam ya. Ya, Pede Tongken, salam kebajikan. Ya. salam kebajikan. Ya, Ya, ini ada dari pendeta, dari pastor, dari ya, 6 negara, 6 agama. ya. Sekian dulu ya, mohon maaf. Selamat pagi Prof. Ya, sukses Prof. Ya, ingat itu tugasnya tadi. Ya, siap Prof. Ya. Tugas-tugas tadi ya, insyaallah. Salam sama Pak Marilang. Ya, untuk minggu depan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mulai dari kuliah pertama sampai terakhir ini bisa diserap. Iya, Ya, siap bisa Prof. diserap dan dipahami. Dan kalau ada sesuatu yang tidak bisa diserap, ya itu adalah karena keterbatasan saya. Ya, Demikian, Prof. mudah-mudahan ada manfaatnya dalam proses perkuliahan kita ke depan, insyaallah. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Ya, silahkan moderator untuk ditutup. Baik, itulah tadi penjelasan presentasi dari pemateri, kemudian jawaban-jawaban dan penjelasan dari Prof. Semoga apa yang disampaikan pemateri dan Prof beserta teman-teman dapat kita pahami dan dapat kita amalkan. Sekian dari saya untuk menutup diskusi pada kali ini. Mungkin kita bisa membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa itu? Tiga. Kelihatan nih wajah-wajah S3 dokter itu nih. Iya. Sama dengan ada yang Profesor Aisyah apa kan? Ibu ini Perempuan. iya pernah penelitian